Baik, kita mulai kembali pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan materi mengenai fungsi dan peran organisasi advokat. Kepada Bapak Sutrisno, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya masih ingin melanjutkan sedikit ya tentang materi kode etik ya. Sedikit aja sebenarnya, biar biar tuntas sedikit. Saya sekarang jelaskan tentang advokat. Jadi kalau dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dimaksud dengan advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jadi syarat seorang untuk bisa menjadi seorang advokat itu adalah yang pertama, dia warga negara Indonesia, karena juga banyak warga negara asing yang berpraktek di Indonesia. Kemudian dia harus seorang sarjana hukum atau sarjana yang berdasarkan pada pendidikan hukum, ya, yang sejajar dengan itu. Kemudian sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Pengertian organisasi advokat di sini adalah pradi, karena acuannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi pradi itu dibentuk karena amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian persyaratan berikutnya adalah mengikuti ujian profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat, yaitu dalam hal ini adalah pradi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lulus ujian profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Itu persyaratan untuk menjadi advokat. Nah, setelah itu persyaratan berikutnya adalah ia harus magang selama 2 tahun di kantor advokat, ya, yang sudah berpengalaman minimal 8 tahun. Ya. Jadi kalau belum 8 tahun nggak bisa memberi rekomendasi atau menjadi tempat magang, ya. Nah, kalau persyaratan itu sudah terpenuhi, maka seseorang bisa diangkat menjadi advokat oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dikatakan bahwa seorang advokat sebelum menjalankan tugas profesinya, ia wajib bersumpah di depan sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Jadi misal saudara tinggalnya di Surabaya, ya, maka penyumpahannya itu ikut di pengadilan tinggi di Surabaya. Kalau misalnya saudara tinggalnya di Semarang misalkan, maka tempat penyumpahannya itu di wilayah di pengadilan tinggi di Semarang, ya. Itu persyaratan untuk menjadi seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Lanjut, Mas. Tugas dan fungsi advokat, ya, sebagai pemberi pelayanan hukum atau legal service, memberikan pelayanan hukum, pemberi nasihat hukum, nasihat, ya, legal advice, ya, memberikan pendapat atau nasihat, ya, nasihat hukum, atau memberi konsultasi hukum atau legal konsultan, menjadi konsultan hukum di suatu perusahaan. Kemudian memberi pendapat hukum atau legal opinion, memberikan pendapat hukum, ya, itu tugas daripada seorang advokat.
memberi informasi hukum atau legal information, memberikan informasi-informasi tentang hukum, menyusun kontrak atau legal drafting. Cuman pemahamannya perlu dibedakan antara seorang advokat itu bisa menyusun kontrak, tapi kedudukannya itu hanya adalah akte di bawah tangan. Ini berbeda dengan akte yang dibuat oleh notaris. Kekuatannya beda. Akte yang dibuat notaris itu akte notarial, ya. Kekuatannya akan lebih kuat daripada akte yang dibuat oleh notaris jika dibandingkan dengan akte yang dibuat oleh seorang advokat. Karena itu statusnya akte di bawah tangan. Kemudian yang ketujuh, membela kepentingan klien atau legal litigation. Jadi misalkan ada kasus sengketa perburuhan, misalnya tenaga kerja ya di perusahaan. Nah itu buruh tenaga kerja bisa didampingi oleh seorang advokat. Demikian juga perusahaan juga bisa didampingi oleh pihak advokat dalam rangka bipartit atau juga mungkin tripartit melibatkan dinas tenaga kerja atau proses pendampingan di proses penyidikan di kepolisian, ya, legal litigation. Kemudian yang kedelapan, mewakili klien di pengadilan atau legal representation. Misalkan ada kasus perdata, ya, klien memberi kuasa pada seorang advokat yang nanti hadir di persidangan, ya. Kemudian yang kesembilan, tugas dan fungsi advokat itu adalah memberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau legal aid. Jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kemudian yang ke-10, membela dan melindungi hak asasi manusia demi kepentingan daripada pencari keadilan. Itulah tugas dan fungsi daripada seorang advokat. Baik, lanjut Mas. Oke, terus. Nah, ini tolong, ini penting ya. Kalau tadi saya dari pertama tadi bicara tentang hak-hak daripada seorang advokat. Nah, harus ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan oleh seorang advokat. Kewajiban advokat di dalam menjalankan tugasnya yaitu pertama, kesetiaan pada masyarakat atau public service. Kewajiban ini memberikan konsekuensi bahwa seorang advokat itu harus orang yang jujur. Kenapa kalau tadi saya katakan sikap daripada seorang advokat itu harus jujur, menjaga kejujuran, ini adalah bentuk kesetiaan pada publik, pada masyarakat. Jelas ya? Dan juga cakap, maksudnya mampu untuk menangani satu masalah hukum. Suka menolong orang miskin atau legal aid. Jadi seorang advokat itu harus punya prinsip suka membantu orang yang tidak mampu. Ya, jangan ada kesan seorang advokat itu hanya maunya menangani perkara-perkara yang uang klien itu ada uangnya, enggak begitu. Di prinsipnya kalau seperti tadi awal saya katakan, kalau ada calon klien yang kemudian menemui saudara, konsultasi hukum, kemudian menurut pendapat saudara, analisa saudara, menurut diagnosa saudara seharusnya dibela, maka menjadi kewajiban saudara untuk membelanya meskipun dia adalah orang yang miskin secara ekonomi. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah tidak mencari-cari perkara. Ya, kalau tadi saya contohkan Pak Didi itu senangnya datang ke pengadilan agama untuk menangani perkara seolah-olah menangani perkara kasus perceraian. Nggak boleh. Klien itu prinsipnya nggak boleh mencari perkara. Jadi pencari keadilan harus datang kepada seorang advokat.
Kemudian tidak membantu praktek hukum yang tidak sah. Jelas ya, apapun praktek hukum yang tidak sah ya, yang terjadi di Republik ini, yang ada di Republik ini itu tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Itulah kesian pada publik. Termasuk di dalamnya adalah melakukan praktek mafia peradilan. Yang kedua, kewajiban daripada seorang advokat adalah kesetiaan pada peradilan. Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, jaksa dan hakim, ya, dan badan peradilan itu sendiri. Kemudian tidak menyuap atau mempengaruhi officer of court, termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk menghindari trial by the press. Jadi seorang advokat itu prinsipnya tidak boleh menyuap, ya, atau karena mempengaruhi proses peradilan. Termasuk di dalamnya tidak boleh banyak bicara di media. Tujuannya agar supaya tidak terjadi trial by the press. Jadi sebenarnya seorang advokat itu kemudian nggak boleh sukanya bicara di media massa untuk mengumbar rahasia kliennya. Itu nggak boleh. Tujuannya untuk menghindari trial by the press. Tetapi seorang advokat boleh bicara di media massa di dalam rangka untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Itu boleh. Bahkan kalau misalkan saudara berhadapan dengan oknum atau penegak hukum yang bandel, berprinsip kacamata kuda, harus bicara sudah di media massa dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai keadilan untuk kepentingan daripada klien saudara. Lanjut, Mas. Kemudian yang ketiga, kesetiaan pada klien. Jadi klien itu adalah orang yang mencari perlindungan hukum, bukan hanya minta tolong, ya, pada advokat. Oleh karena itu, advokat harus melindungi termasuk kehormatan daripada kliennya. Jadi, kalaupun saudara berhadapan dengan klien yang tidak mampu membayar saudara sebagai advokat, saudara tetap harus melindungi kehormatan daripada klien saudara. Tidak boleh kemudian seenaknya saudara berhadapan dengan klien yang mungkin secara ekonomi tidak bisa membayar honor pada saudara. Tetap saudara harus menghormati pada klien yang demikian itu. Kemudian yang keempat, kesetiaan sesama rekan sejawat. Ini penting ya. Penting ya. Kewajiban ini untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi, baik moral maupun teknis berperkara. Jadi sebagai bentuk kesetiaan kepada sesama rekan sejawat advokat, bagi seorang advokat itu harus menghargai, saling menghargai, dan juga menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi. Kualitas profesi itu maksudnya kemampuan saudara menangani satu perkara, ya, termasuk aspek moral maupun teknis berperkara. Contoh misalkan saudara dalam perkara perdata misalkan, ya, di pengadilan ada gugatan, ada jawaban. Kemudian saudara buat jawaban. Saudara nggak boleh mengeluarkan kata-kata di dalam jawaban tertulis itu, misal kata-kata yang misalkan kata-kata yang menyudutkan pribadi advokat lain, itu nggak boleh. Jadi bahasanya itu harus elegan. Kalau bahwa misalkan bahwa gugatan daripada penggugat tidak sesuai hukum, udah juga begitu aja. Jadi nggak boleh sampai menyudutkan pribadi, tidak mengerti hukum sehingga itu tidak boleh, ya. Jadi cukup gugatan itu harus ditolak atau tidak diterima karena tidak sesuai dengan undang-undang berapa dan sebagainya. Begitu aja, cukup itu, ya. Kemudian sebentar belum Mas, yang nomor 2 tadi Mas. Oh, sekarang nomor berapa ya? Hah? Oh, nomor 4. Termasuk moral ya, tentang moral. Jadi begini,
Atau tadi sudah saya jelaskan atau belum ya? Misalnya begini, saudara berhadapan dengan mencari keadilan, klien misalnya, atau calon klien. Orang ini, pencari keadilan ini sudah dibela oleh seorang advokat namanya A misalkan. Kemudian klien ini, orang ini bertemu dengan saudara. Setelah bicara-bicara, nggak boleh saudara mengatakan, oh jangan dengan advokat A itu, nggak bagus itu, nggak boleh saudara. Kalaupun saudara tahu bahwa rekan sejawat saudara itu tidak baik, saudara tidak boleh memberikan satu penilaian, nggak boleh. Apalagi misalkan udah kasih saya aja perkaranya, jangan pakai advokat itu nggak boleh. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului, ya. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Jangan serobot menyerobot. Ya. Bahkan kalau saudara didatangi oleh calon klien, di mana calon klien itu sudah ada advokatnya, sudah ada kuasa hukumnya, maka saudara pun bertanya, loh, sudah ada kuasa hukumnya Pak? Oh ya, sudah ada. Jadi Bapak datang ke saya itu apa? Saya nggak setuju Pak dengan cara penanganan perkaranya. Maka harus ada surat pencabutan. Ya, harus ada surat pencabutan baru saudara mau terima kuasa. Dan yang terpenting, saudara harus memberikan pemahaman pada klien itu, calon klien itu, apakah hak-hak daripada si advokat yang lama, honornya sudah dibayar atau tidak oleh klien itu. Inilah namanya kesetiaan terhadap sesama rekan sejawat advokat. Jadi nggak boleh nyerobot, apalagi jelek-jelekan seorang advokat. Kalaupun saudara tahu jeleknya, nggak boleh memberikan penafsiran atau memberikan, wah nggak bagus si advokat ini, nggak boleh. Ya, ini etika. Ini kode etik profesi advokat. Ya. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, banyak advokat-advokat itu yang nyerobot perkara. Robot sudah ada advokat, sudah serahkan saya aja, itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan kode etik profesi advokat. Itu nggak usah Mas. Saya kira cukup. Ada pertanyaan atau saya kira untuk kode etik profesi advokat ini sudah cukup ya, sudah cukup materinya. Tadi kita di awal kita sudah diskusi juga. Diskusi itu sebenarnya kalau dirangkum secara teori ini sebenarnya materinya. Ya, jadi saudara sudah dapat 2 poin, teorinya sudah oke, aplikasinya pun prakteknya sebagai seorang advokat itu bagaimana sudah kita bicarakan dalam diskusi tadi. Jadi saya kira untuk materi kode etik profesi advokat sudah cukup. Tapi kalau rekan-rekan mau tanya, silakan, nggak apa-apa. Akan dipertajam lagi materinya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Nanang, Pak. Siapa? Nanang. Nanang. Ya. Siapa Nanang? Ya, tadi Bapak sempat menyinggung jika kita ini kan calon-calon lawyer junior ya, atau calon-calon lawyer masih muda. Misalnya kita memiliki klien yang mana lawan kita adalah pengurus dari yang mana lawan kita itu menggunakan jasa lawyer senior yang juga pengurus peradi gitu Pak. Tadi kan disampaikan kita nggak boleh takut, nggak boleh minder, yang penting kita punya data-data hukum yang cukup kuat gitu ya Pak. Kalau misalnya dalam praktek itu ada intervensi dari senior nih Pak. Misalnya ya klien saya menggugat seseorang dan orang itu misalnya menggunakan jasa Pak Haryanto misalnya. Misalnya ini Pak, misalnya. Kemudian dari Pak Haryanto itu
Ya boleh juga. mengintervensi ke saya misalnya ya Pak ya, itu upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota Peradi, dua lawyer yang cukup masih junior gitu Pak. Apakah ada perlindungan, misalnya kita bisa melapor ke apa ya, Dewan Kehormatan atau gimana gitu Pak? Arianto itu juga menangani perkara itu. Enggak, misalnya Pak, ini misalnya ya Pak ya, ini bukan contoh, misalnya saya punya klien nih menggugat si A gitu, PTA gitu misalnya. Kemudian PTA itu menggunakan lawyer, misalnya pengurus, jangan Pak Haryanto lah, misalnya lawyer senior yang juga pengurus di Peradi gitu Pak misalnya. Kemudian dari senior itu ada semacam kayak intervensi ke kita gitu Pak, Ke kita tuh si advokat. ke advokat yang junior ini misalnya. Apakah ada semacam perlindungan buat si junior ini untuk terus eksis gitu ya, membela hak klien kita ini Pak gitu. Ini contoh misalnya aja ya Pak ya. Misalnya dalam praktek itu ternyata si senior itu, kamu nggak boleh terlalu ini gini gitu, mengintervensi lah. Apakah ada perlindungan juga Pak buat si advokat junior ini Pak? Gitu. Terima kasih. Emangnya Pak Nanang suka diintervensi? Enggak, saya tanya. Emangnya Pak Nanang suka diintervensi? Ya, iya dong, seorang advokat jangan mau diintervensi. Oh, ini kan menyangkut kepentingan klien kita, bukan kepentingannya Pak Nanang sebagai seorang advokat mewakili kepentingan kliennya. Ini kepentingan klien kita. Bapak bekerja kan ada surat kuasa. Ya. Emangnya misalkan pengurus pusat Peradi intervensi, nggak usah takut Bapak. Kita ini nggak ada hierarki, sama semua. Bapak Ibu sekalian setelah menjadi advokat, keduanya sama, nggak ada yang namanya junior ataupun senior, sama kita. Jadi nggak perlu takut dengan namanya. Ya biasanya memang kadang-kadang yang namanya orang itu ingin memenangkan satu perkara, diajak bicara. Loh, diajak bicara, jadi begini loh. Prinsip untuk menyelesaikan perkara terakhir ditangani harus melalui pengadilan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Ya kan? Tetapi bisa juga teknis untuk menyelesaikan satu perkara itu dengan cara apa namanya damai. Nah, prinsip untuk penyelesaian perkara secara damai itu pakai prinsip win-win solution. Ya, win-win solution. Kita misalnya kuasa sebagai penggugat, ya, ada lawan kuasa sebagai tergugat. Penggugat maunya sebegini, tawarkan pada tergugat, mau enggak? Oh ternyata terlalu tinggi, cobalah diturun sedikit, sana mungkin bisa naik. Ayo ditemu kan begitu, gitu loh. Maka dari itu kenapa harus ada somasi? Somasi sekaligus diundang untuk ketemu. Jadi bisa juga antar advokat ini bertemu, di situ bicara, negosiasi. Prinsip yang saya katakan menyelesaikan satu masalah dengan cara daring, dengan cara berdamaian itu prinsip win-win solution itu. Gitu loh. Jadi yang memang bisa diselesaikan, dilaksanakan oleh si tergugat, tapi tidak merugikan bagi klien kita sebagai penggugat. Itu caranya. Daripada misalkan harus bertahun-tahun perkara yang nggak ujungnya selesai, kan kalau memang misalnya contoh hutang piutang, ya, punya hutang 1 miliar misalkan, kalau dihitung itu termasuk bunganya ini denda dan sebagainya 1 miliar, dia nggak mampu bayar. Misalnya saudara sebagai kuasanya tergugat, bisa bayarnya diangsur, ya sampaikan kepada kuasa hukumnya penggugat, gimana kalau diangsur? Kan begitu caranya. Kalau nggak bisa dibayar 100%, tapi bisa diangsur dalam 1 tahun misalkan. Setiap bulan diangsur sekian. Kan begitu. Tawarkan itu. Itu jauh lebih bagus dalam menyelesaikan satu masalah daripada harus ke pengadilan. Tetapi kalau memang terpaksa, ya boleh buat. Kalau sudah diajak untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, nggak bisa ada temu, ya terpaksa harus digugat.
gitu ya. Nah, proses surat menyurat ini penting, nanti ada di beberapa hal ya materi ini. Proses surat menyurat antara kuasa hukum dan kuasa hukum para pihak itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Itu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan kalau hanya surat menyurat itu kan belum ada satu putusan kan, hanya proses tawar menawar, itu tidak bisa dijadikan bukti di persidangan. Gitu ya, Pak Nanang. Ada yang lain? Hah? Oh, yang di sana, yang di Zoom, ada yang tanya? Sudah cukup ya? Cukup jelas ya? Jelas. Yakin lulus ya? Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, seperti saya dari awal katakan, tentang kode etik profesi advokat ini kan sebenarnya bukan hanya nanti materi yang diujikan pada saat ujian profesi advokat, tetapi menjadi pegangan kita sebagai seorang advokat seumur hidup selama kita menjadi seorang advokat. Ya, seumur hidup. Jadi harus berpedoman pada kode etik profesi advokat itu. Jadi begini, satu pesan yang penting bagi Bapak Ibu sekalian, kalau rekan-rekan ingin menjadi advokat yang berhasil, tadi saya sudah tekankan juga sebenarnya, tapi saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi advokat yang berhasil, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Hanya itu aja kalau rumusnya dari semua apa yang saya jelasin. Pasti saudara akan menjadi advokat yang berhasil. Ketika sejak dari awal saudara tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat, pasti saudara akan berhasil. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Mungkin juga berandai saya juga harus mapan secara ekonomi. Kalau saudara kerjakan secara benar dengan dasar kode etik profesi advokat, pasti tercapai itu. Hanya masalah waktu. Itu janji saya. Ya, janji saya. Bukan ini saya memberikan angin surga. Ini janji saya pada saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin menjadi advokat yang berhasil, ketika menjalankan profesi ini, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap etika profesi. Kode etik profesi advokat. Pasti akan berhasil. Percaya sama saya. Saya akan senang kalau suatu saat saya bertemu dengan saudara beberapa tahun ke depan, Pak, dulu kita pernah ketemu, Pak Tasyo ngajar di Wijaya Kusuma, Surabaya. Senang kan saya. Kenapa? Iya, ada dangdutan ya. Kenapa? Kenapa? Nanti bisa ngajak Pak Fatoni itu cari karaoke sambil dangdutan. Kalau dilihat tampangnya Pak Fatoni ini senang dangdutan ini sama karaoke gitu Pak Fatoni ya. Pak Didi ya. Kalau Pak Didi ini masih malu-malu kucing Pak. Tapi kalau di belakang kita malu-maluin Pak. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada intermezzo begini kan jadi ngantuk kan, gitulah. Nggak apa-apa Pak Didi. Bapak menjadi terkenal. Kalau nggak saya sindir-sindir, Bapak nggak jadi terkenal. Nah, siapa tahu Pak Fatoni ada perkara, ayo kita kolaborasi kan gitu kan. Nah, jadi ada kesempatan, ya kita nggak tahu kenapa kemudian saya selalu nyertuk namanya Pak Didi. Mungkin itu sudah jalannya Tuhan kali. Kita kan nggak tahu, ya kan? Itu jalannya Tuhan. Hidup ini kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita ternyata Tuhan itu sudah punya rencana sendiri. Kita nggak tahu. Jadi
Kemudian apa kalau saya tadi agak intermezzo dan sebagainya itu jangan masuk hati. Itu tujuannya biar kita ini tidak ngantuk kan itu. Baik, saya ini sudah disomasi terus ini sama moderator ini. Sampai jam berapa sih, Mas? Hah? Oh, masih kurang 1 jam. Kenapa? Kalau Surabaya maghribnya jam berapa? Jam 17.30. Hah? Oh ya? Oh, nggak sama dengan Jakarta ya? Beda ya? Mana jalannya gitu ya? Oke, kita masuk ya. Tentang fungsi dan peran organisasi advokat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu materinya tentang peran dan fungsi organisasi advokat. Rekan-rekan sekalian, bahwa kalau kita berbicara tentang profesi advokat atau organisasi advokat, maka acuannya adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka organisasi advokat itu tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Advokat tidak ada undang-undang yang mengaturnya, seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Sedikit ini mungkin tidak pernah dibahas oleh banyak pihak, bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya. Sebenarnya konsep Undang-Undang advokat ini itu bukan datangnya dari DPR atau dari pemerintah. Saudara-saudara masih ingat bahwa Indonesia pernah terjadi krisis moneter tahun 1998. Sebenarnya krisis moneter itu memang dibuat oleh negara-negara di Eropa dan Amerika. Tujuannya adalah untuk menghentikan adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu, negara-negara Eropa dan Amerika harapannya agar supaya rejim pemerintah Soeharto ini jatuh. Ya, maka terjadi reformasi. Nah, kemudian setelah ada reformasi, ya, harapannya di mana masyarakat itu diberikan partisipasi yang besar dalam reformasi, tujuannya dia bisa menghentikan adanya proses adanya korupsi di Republik ini. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata kekuatan konglomerat itu, khususnya konglomerat hitam, jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan masyarakat. Sehingga dengan demikian, menurut hemat saya, apa yang diharapkan oleh negara-negara di Eropa dan di Amerika itu tidak berhasil untuk memberantas korupsi. Ya, dengan meningkatkan peran daripada publik, peran daripada masyarakat. Nah, akhirnya negara-negara di Amerika dan Eropa ini berpikir kembali, kalau begitu harus diberikan kekuatan kepada civil society. Salah satunya itu adalah advokat. Dulu sebelum reformasi, sebelum adanya undang-undang advokat, kalau ada masalah hukum itu yang dominan itu TNI, ABRI. Ada masalah hukum, datang ke Pangdam, datang ke Komandan Korem, gitu. Peran advokat tidak ada pada saat itu. Maka dari kekuatan negara-negara kapitalistik di Eropa Barat dan di Amerika itu kemudian melalui IMF dia menyusun konsep tentang rancangan undang-undang advokat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pada saat itu ada gerakan untuk memperkuat kekuatan civil society, gak akan ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ya. Undang-undang advokat ini diadopsi dari Belanda. Ya. Undang-undang advokat ini ada diadopsi dari negara Belanda.
Hampir sama undang-undang advokat ini. Organisasi advokatnya namanya NOVA. Netherlands of Van Advocaten. Organisasi advokatnya. Jadi IMF ini mengadopsi undang-undang advokat yang ada di Belanda. Kemudian diserahkan kepada Seknek, Sekretariat Negara, untuk kemudian dibahas di DPR. Ya. Ini latar belakangnya sebenarnya. Tapi tidak semua orang tahu tentang latar belakang ini. Jadi prinsipnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, asas yang dianut oleh Undang-Undang Advokat itu adalah single bar, satu-satunya organisasi advokat. Undang-Undang 18 Tahun 2003 menugaskan kepada 8 organisasi advokat yang ada pada saat itu, yaitu IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, 2 AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, yang ketiga IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, yang keempat SPI, Serikat Pengacara Indonesia, kemudian yang kelima HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, yang keenam HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang ketujuh itu AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan yang kedelapan itu adalah APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi di tahun 2003 organisasi advokat yang ada di Indonesia itu hanya 8 itu. Hanya 8 itu. IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, APSI, HKHPM, dan AKHI. Hanya 8 itu. Jadi Undang-Undang Advokat mensyaratkan kepada 8 organisasi advokat untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat. Jadi ketika itu 8 organisasi advokat ini mengadakan munas, musyawarah nasional sendiri-sendiri, menanyakan pada anggotanya bagaimana menyikapi adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Akhirnya ke-8 organisasi advokat ini melalui pimpinan organisasi advokat ini bersepakat pada tanggal 21 Desember tahun 2004 membentuk satu-satunya organisasi advokat yang kemudian disebut dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PRADI. Jadi PRADI ini dibentuk sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya. Rekan-rekan sekalian, di seluruh dunia, organisasi advokat yang mewakili negara itu hanya satu. Di seluruh dunia. Ya. Di seluruh dunia. Organisasi advokat yang mewakili negara, ya, termasuk Jepang. Jepang itu meskipun merupakan federasi, tapi organisasi advokat yang mewakili negara itu hanya satu. Tokyo Federation Bar Association namanya. Jadi kalau sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa organisasi advokat itu harus banyak, itu sebuah kemunduran. Karena kenyataannya organisasi advokat di setiap negara itu hanya satu. Hanya satu. Jadi tadi saya katakan bahwa undang-undang advokat itu asasnya adalah menganut satu-satunya hanya mengakui organisasi advokat yaitu yang mewakili negara. Jadi satu atau disebut dengan single bar. Ya. Nah, kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006 di sana disebutkan bahwa PRADI merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara, saya ulangi ya, yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri atau disebut dengan independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seluruh kewenangan negara terkait dengan profesi advokat itu diserahkan pada PRADI. Tidak pada organisasi advokat yang lain. Ya, jelas ya ini ya. Jadi saya ulangi lagi, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006 disebutkan di situ, PRADI merupakan satu-satunya organisasi advokat
yang merupakan organ negara dalam arti luas atau disebut dengan independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara. Ya. Jadi, kalaupun di Indonesia ini sekarang berkembang baru sekarang ya, ada karena sekelompok orang, 3 orang, 5 orang bentuk yayasan lalu kemudian menyatakan ini organisasi advokat, itu beda. Beda. Kenapa saya katakan beda? Pertama, karena Pradi itu dibentuk sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dan di dalam pasal 32 Undang-Undang 18 tahun 2003 disebutkan bahwa satu-satunya organisasi advokat dalam waktu paling lama 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Advokat, maka satu-satunya organisasi advokat itu sudah harus terbentuk. Dan Pradi ini dibentuk sebelum 2 tahun masa berlakunya Undang-Undang Advokat. Jadi kalau ada sekelompok orang yang membuat badan hukum kemudian menyatakan dirinya sebagai organisasi advokat, itu pembuatan organisasi advokatnya itu sudah melebihi batas waktu 2 tahun. Ini kita bicara hukum ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bicara hukum. Kita tidak berbicara politik ini, berbicara hukum. Dan saya harus menyampaikan ini biar Bapak Ibu sekalian menjadi jelas tentang keberadaan daripada organisasi advokat. Ya, jangan kemudian saya juga jadi malu sebenarnya. Di daerah Sidoarjo itu, yang tempatnya tas-tas itu apa ya? Tanggulang ini itu ada loh satu organisasi advokat, kecamatan loh, ibu kota kecamatan. Sudah bayangkan. Yang namanya organisasi advokat seharusnya kan di pusat kan. Di ibu kota kecamatan. Baru berapa bulan dibentuk, udah bisa diangkat sumpah. Baru dibentuk gimana pendidikannya, bagaimana ujiannya. Itu terjadi. Itu terjadi. Dan ingin saya sampaikan, kenapa undang-undang advokat itu mensyaratkan hanya satu organisasi advokat. Jadi Pradi ini dibentuk sebagai amanat daripada undang-undang advokat. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Jadi tujuan dibentuk undang-undang advokat ini kemudian harus dibentuk satu organisasi advokat. Tujuannya adalah agar supaya kualitas profesi advokat ini bagus. Tadi yang selalu saya katakan pada saya bicara tentang etika profesi. Kalau misalnya seorang advokat itu tidak berkualitas, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satunya contohnya begini. Kalau banyak organisasi advokat, misal ya, saya ini Bapak Ibu sekalian, saya ini mantan atau saya ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN. Masa bakti tahun 2015 sampai 2022 kemarin. Ya, saya Ketua Umum BPI IKADIN. Nah, misalnya saya anggota IKADIN. Saya melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik profesi advokat. Saya diadili oleh IKADIN. Terbukti saya melanggar kode etik. Pindah saya ke organisasi yang lain. Diterima saya. Diterima. Saya merugikan bagi pencari keadilan. Dilaporkan ke Dewan Kehormatan IKADIN misalkan. Disanksi saya. Misalkan entah saya dipecat atau apa bisa begitu ya. Nah, saya pindah ke organisasi yang lain. Diterima. Saya tetap bisa praktek. Dalam posisi yang demikian ini kan pasti yang dirugikan itu masyarakat pencari keadilan dari kesewenang-wenangan seorang advokat. Itulah arti pentingnya kenapa undang-undang advokat itu mensyaratkan hanya harus ada satu organisasi advokat. Itu sebenarnya. Dan perlu diingat Pradi ini kalau sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010 disebutkan bahwa Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara itu mempunyai 8 kewenangan. Ya. Ini yang akan berbeda dengan organisasi advokat yang lain.
Jadi, kalaupun ada organisasi advokat selain Pradi, boleh, nggak ada masalah. Karena itu adalah merupakan implementasi daripada kebebasan berserikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi kedudukannya berbeda dengan Pradi. Gimana perbedaannya? Karena Pradi ini adalah diberi kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang Advokat dengan 8 kewenangan. Apa saja kewenangannya? Yang pertama, Pradi itu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Ini hari ini. Ini dulunya kewenangan negara. Tapi setelah adanya Pradi, diberikan kepada Pradi untuk menyelenggarakan PKPA. Itu yang pertama. Yang kedua, Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk kode etik profesi advokat. Kenapa harus ada kode etik profesi advokat? Karena advokat itu adalah profesi. Jadi kewenangan untuk membentuk kode etik profesi advokat itu diberikan pada Pradi. Yang ketiga, Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Kehormatan. Kenapa harus ada Dewan Kehormatan? Karena profesi itu tunduk pada kode etik profesi advokat. Dalam rangka untuk menegakkan kode etik profesi advokat, maka harus ada satu lembaga, yaitu Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan inilah yang akan menegakkan kode etik profesi advokat. Nah, kemudian yang berikutnya, kewenangan yang berikutnya adalah Pradi itu diberi kewenangan untuk mengawasi advokat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Nanti kalau sudah menjadi advokat, itu akan diawasi oleh Pradi. Tingkah laku kita sebagai seorang advokat. Karena itu kewenangan daripada Pradi yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat. Kemudian yang berikutnya, Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk komisi pengawas advokat. Ada komisi pengawas advokat. Seluruh Indonesia ada. Surabaya juga ada, di tempat lain juga ada. Nah, kemudian yang berikutnya, Pradi itu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ujian profesi advokat. Ya, Pradi itu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ujian profesi advokat. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini nanti ketujuh ini juga nanti akan saya kembangkan lagi ya. Yang ketujuh ini yang terpenting. Pradi diberi kewenangan untuk mengangkat advokat. Ya, dulu saya menjadi advokat tahun 86 itu diangkat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Negara dulu yang angkat. Sekarang setelah adanya Undang-Undang Advokat, kewenangan itu diserahkan pada Pradi. Nah, ini logika berpikirnya yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan polisi, sejajar dengan jaksa, dan sejajar dengan hakim. Coba kita lihat. Polisi sebagai penegak hukum. Institusinya hanya satu, Kepolisian Republik Indonesia. Polisi itu diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jaksa sebagai penegak hukum. Institusinya hanya satu, Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa itu diangkat oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum. Institusinya hanya satu, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun terdiri dari beberapa badan peradilan. Nah, tentunya advokat sebagai penegak hukum nggak bisa diangkat oleh asal-asal organisasi advokat. Menurut Undang-Undang Advokat, kewenangan itu diberikan pada Pradi. Jadi advokat sebagai penegak hukum hanya ada satu institusi bisa mengangkatnya, yaitu Pradi. Karena di situ adalah Pradi itu adalah organisasi bagi para advokat. Yang kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006 disebutkan bahwa Pradi itu adalah satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas atau independensi organ yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi fungsi negara yang dimaksud itu 8 kewenangan itu tadi. Itulah
Dulunya 8 kewenangan yang diberikan pada Pradi itu dulu kewenangan negara. Tapi setelah adanya undang-undang advokat, seluruh kewenangan negara itu diserahkan pada Pradi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ada sekelompok orang membuat badan hukum, membentuk yayasan, kemudian menyatakan dirinya sebagai organisasi advokat, kemudian dia mengangkat advokat, jelas ini bertentangan dengan undang-undang advokat. Karena itu tadi banyak itu alasannya. Pasal 5 Undang-Undang Advokat. Itu karena status daripada advokat berstatus sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum nggak bisa dong diangkat oleh asal-asalan organisasi advokat. Kayak toko kelontong aja di mana-mana ada. Tapi ini penegak hukum advokat itu. Saudara-saudara harus ingat, saudara-saudara nanti kalau sudah menjadi advokat, statusnya penegak hukum loh. Bukan hanya advokat biasa, sebagai penegak hukum. Jangan dianggap remeh loh seorang advokat itu, penegak hukum. Dengan status sebagai advokat aja, kalau saudara-saudara misalkan mau ngelamar seorang wanita, tanya dulu, apa kerjanya Mas? Oh, advokat. Oh, hebat dong. Nah, begitu. Penegak hukum. Sejajar dong sama polisi kalau begitu. Sejajar dong dengan Ferdi Sambo kalau begitu kan. Iya kan? Sejajar dengan jaksa kalau begitu. Sejajar dengan hakim. Cuman advokat itu independen. Ya, advokat itu tidak menjadi pegawai negeri seperti halnya polisi, jaksa dan hakim. Jadi honornya itu tidak dari negara, tapi honornya itu dari klien. Itulah kemandirian daripada seorang advokat. Tetapi saudara-saudara harus bangga, keberadaan seorang advokat itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena keberadaannya itu independen. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun, penguasa sekalipun, presiden sekalipun. Itulah kedudukan daripada seorang advokat. Ya, ini tambah kenceng nih kalau sudah bicara. Jadi gini, rekan-rekan sekalian, kebetulan saya sebagai wakil ketua umum di Dewan Pimpinan Nasional Pradi, pimpinan Profesor Otto Hasibuan, saya itu kebetulan apa ya namanya jabatannya itu sebagai wakil ketua umum yang membidangi organisasi dan pengembangan advokat muda. Nah, jadi memang kalau sudah bicara organisasi, memang makanan saya tuh sehari-hari. Gitu kan. Jadi saya bertanggung jawab juga. Kalau Pradi selalu ngomong ini single bar, tanggung jawab saya untuk betul-betul mengimplementasikan di Republik Indonesia ini hanya ada satu organisasi advokat. Jadi kalau sekarang ini banyak berkembang organisasi advokat baru, meskipun tadi saya katakan boleh itu adalah sebagai implementasi dari kebebasan berserikat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi kedudukannya tidak sama dengan Pradi. Tapi mereka itu sebenarnya kedudukannya seperti halnya paguyuban. Bukan organisasi advokat seperti halnya Pradi yang punya 8 kewenangan. Ini yang harus bisa dipahami. Tetapi kan masih bandel aja. Banyak organisasi advokat muda sekarang ini sudah 53 nggak salah yang baru itu selain Pradi. Saya sebagai ketua umum DPP Kadin kala itu, sebagai pengurus DPP Kadin, saya tidak akan mau melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan dari Pradi. Contohnya PKPA. PKPA itu menghasilkan uang, tapi Kadin konsisten, silakan karena itu jadi kewenangannya Pradi. Kalaupun Kadin menyelenggarakan harus bekerja sama dengan Pradi. Ujian kami nggak ngadakan, ujian advokat bisa dapatkan duit, tapi kami tidak pernah mengadakan karena itu menjadi kewenangan daripada Pradi. Apalagi mengangkat advokat, nggak boleh itu. Ini maksud saya pemahaman dan sikap kita sebagai seorang sarjana hukum, apalagi nanti rekan-rekan semua akan menjadi seorang advokat. Harus jelas cara berpikirnya, jangan abu-abu kalau kita bicara tentang aspek hukum. Ya. Nah, jadi
mungkin rekan-rekan tanya pada saya, lupa kok dibiarkan aja Pak berkembang organisasi-organisasi advokat baru, padahal itu merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Ini biang keroknya ini adalah surat Ketua Mahkamah Agung. Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015. Di mana surat Ketua Mahkamah Agung ini memperbolehkan kepada semua ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan penyumpahan terhadap calon-calon advokat, bukan hanya dari pradi. Dasar inilah yang kemudian dibuat oleh sekelompok orang, kemudian membuat yayasan untuk apa? Untuk mengangkat advokat, untuk membentuk organisasi advokat. Itu masalahnya. Jadi, kalau saudara tanya, kesimpulannya, surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015 itu bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. Saudara bisa bayangkan, ini lembaga tertinggi negara dalam bidang peradilan, tapi melanggar Undang-Undang Advokat. Teman-teman di Pradi itu sempat melakukan judicial review di Mahkamah Agung. Kita judicial review di Mahkamah Agung, tapi ditolak, tidak diterima. Karena alasannya surat Ketua Mahkamah Agung 073 tahun 2015 itu hanya bersifat internal. Tapi itu biang keroknya kerusakan dunia advokat sekarang ini. Dan sekalian, saya harus bicara keras masalah ini. Karena apa? Saya kasihan terhadap rekan-rekan semua. Kalau bagi saya ini, dunia advokat, dunia organisasi advokat bagaimana nggak ada pengaruhnya sama saya. Pencari keadilan sudah percaya dengan saya. Tapi rekan-rekan yang akan baru masuk ke dunia profesi advokat ini nggak mudah dipercaya loh oleh pencari keadilan. Bener loh itu. Belum lagi advokat Indonesia ini sudah banyak. Yang anggota Pradi aja sudah 70.000 orang. Belum lagi yang lain-lain. Tambah pusing ya. Tahu ini tambah pusing ya. Maju nggak, maju nggak, maju nggak. Maju aja, jangan khawatir. Maju aja. Allahu Akbar. Kan gitu ya Mas? Takbir, berani, harus berani. Nah, itu. Justru tugas saudara adalah menegakkan hukum secara benar dalam organisasi advokat. Kita harus bangun organisasi advokatnya secara benar. Cuma tentang masa depannya bagaimana, itu kan butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Tidak mudah rekan semua. Sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, teman-teman kita ini kan hanya berpikirnya penting punya jabatan, penting siapa dapat duit. Jangan begitu dong. Kita ini punya tanggung jawab moral mestinya sebagai seorang advokat. Profesi ini harus kita yang jaga. Itu banyak loh. Ini sekali lagi ya, saya tambahan ya. Ikut PKPA di pradinya kita. Ikut ujian di pradinya kita. Lulus. Wah, kadang-kadang pradinya kita ini lama untuk mengangkat advokat. Karena banyak kan. Penyumpahan juga banyak. Kemarin yang di Surabaya aja berapa orang Mas? 300 sekian orang sekali disumpah di PT Surabaya itu. Jakarta itu sampai 800 orang. Kita kalau ujian itu, rekan-rekan sekalian, itu di 37 kota secara bersama serentak. Pada hari yang sama, pada jam yang sama. Dari Sabang sampai Merauke. Nggak main-main. Jadi masyarakat sekarang ini sudah tahu organisasi advokat mana yang benar. Gitu. Berarti kalau yang hanya sebagian kecil itu yang mereka masih tersesat lah. Ya, kasihan. Tugasnya teman-teman sekalian, Pak Nanang, untuk memberikan penjelasan pada masyarakat agar supaya masyarakat tidak tersesat, kasihan. Gitu loh. Ya. Jadi tanggung jawab moral kita ini kan dalam rangka menegakkan kebenaran itu adalah salah satunya bahwa masyarakat harus paham betul tentang kebenaran, jangan sampai mereka tersesat kemudian dipermainkan oleh advokat-advokat yang tidak kredibel. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ujung-ujungnya kalau sudah habis duitnya, datanglah ke advokatnya Pradi. Kalau kita bicara yang benar, kadang-kadang masyarakat nggak percaya. Padahal kan tadi saya katakan, prinsip dalam kode etik itu harus kejujuran. Kita ini kan lebih paham dari masyarakat bicara tentang hukum, kita harus jujur.
Jangan kemudian karena kepentingan tertentu membalikan sesuatu yang benar tujuannya biar dapat duit, kan nggak benar itu. Berdosa itu. Dosa kita terhadap Tuhan kalau kita sampai menipu masyarakat pencari keadilan. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Nah, sampai di sini silakan, mungkin ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut nanti ke session berikutnya. Silakan Pak, siapa namanya? Ini siapa yang mau beli rumah menemui beliau. Oh, kalau Bapak? Saya konsultan pajak, Bapak. Oh, sorry, konsultan pajak. Oh, sorry. Jadi kalau konsultan pajak ini duitnya banyak. Duitnya Habib, Pak. Oh, bukan gitu ya. Silakan, Mas. Enggak apa-apa. Silakan, Iya. Pak. Saya pernah baca di mejanya di bank itu ada tulisan barang siapa yang mengaku seorang advokat maka dia bisa dituntut gitu ya. Lah, ini yang dimaksud advokat ini advokat selain Peradi atau advokat yang dilantik atau disahkan oleh selain Peradi atau bagaimana, Bapak? Terima kasih. Karena dia dasarnya tuh melanggar undang-undang advokat, undang-undang pasal 18 ya gitu. Terima kasih ya. Jadi memang seharusnya kalau kita berbicara tentang profesi advokat, berbicara tentang keberadaan daripada advokat, ya seharusnya acuannya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tadi kan saya sebutkin syarat untuk menjadi advokat itu, Pak, tadi, Pak. Ada beberapa syarat kan gitu kan. Betul. Nah, jadi kita sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 6 kan? Oh ya masih waktunya 38 menit, enggak apa-apa. Sholat jam berapa? Semuanya nih sholat atau enggak? Enggak, maksudnya begini, kalau ada yang mau sholat silakan, enggak apa-apa. Jangan sampai nanti menghambat hak asasi seseorang kan. Atau terserah apa di kita skorsing nanti. Oh, enggak apa-apa ya, Pak. Sampai jam 6 ya. Bagi saya jam 6 lebih enggak apa-apa kok. Kalau memang setelah jam 6 ada lagi pemateri. Hah? Enggak, saya ingin mengatakan kalaupun jam 6 teman-teman merasa belum cukup, minta sampai jam 6:30 saya enggak keberatan. Enggak ada masalah. Yang penting ada janji Mas Nanang bahwa setelah itu diajak karaoke kan begitu. Jadi teman-temannya mesti mau semua itu. Ada yang perlu ditanyakan? Oh, jadi begini. Memang syarat-syarat menjadi seorang advokat itu kan itu tadi kan seorang sarjana hukum. Kemudian sudah ikut PKPA, sudah ikut ujian, lulus, kemudian sudah magang, diangkat sebagai seorang advokat. Ya kan? Nah, kemudian ada syarat untuk disumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, kemudian kalau ada, ini yang agak ambigu nih Pak, ada seorang sarjana hukum, nah kemudian tanpa PKPA, tanpa ujian, tanpa magang, langsung diangkat oleh organisasi advokat. Itu banyak itu yang terjadi. Ya anggotanya sih nggak sebanyak anggota Peradi. Nah itu yang dianggap dia juga sebagai advokat.
Ya. Tapi kalau bicara tentang persyaratan menjadi seorang advokat seperti yang tadi saya sampaikan, tapi faktanya sekarang ini yang terjadi tidak melalui persyaratan itu mereka langsung dianggap jadi advokat, bayar berapa, yang penting ada sarjana hukum, ijazah S1 sarjana hukum dianggap jadi advokat. Dan untuk melegitimasi seseorang ini dia juga sumpah ke pengadilan tinggi, disumpah Pak, sumpah. Nah sekarang ini dalam prakteknya, kalau saudara-saudara sidang di pengadilan negeri atau pengadilan, ditanya juga berita acara sumpahnya mana. Iya. Berita acara sumpah ditanyain. Kalau nggak ada berita acara sumpah, disuruh keluar Pak. Nggak boleh sidang. Nah, jadi inilah yang membuat rusaknya dunia advokat sekarang ini. Oh ya. Sudah azan. Saya izin sebentar keluar ya. Ya. Kencingnya Mas.
Kalau ada pertanyaan yang ingin lebih diperjelas, silakan. Sebelum saya lanjutkan ya. Hah? Kalau penjelasan saya terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 termasuk implementasinya, khususnya terkait dengan organisasi advokat sudah jelas ya. Kenapa? Jelas nggak? Jelas ya. Ya. Oke, itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan penjelasan berikutnya, yaitu tentang peran dan fungsi organisasi advokat. Ya, peran dan fungsi organisasi advokat yang pertama adalah untuk mendorong terciptanya dan ikut menegakkan keadilan tanpa rasa takut. Jadi peran dan fungsi daripada organisasi advokat itu adalah yang pertama adalah untuk mendorong agar tercipta dan ikut menegakkan keadilan tanpa rasa takut. Maksudnya ini terkait dengan masyarakat mencari keadilan. Jadi organisasi advokat berperan dan untuk menciptakan bahwa masyarakat di dalam mencari keadilan, untuk mendapatkan keadilan itu tidak boleh ada diskriminasi. Siapapun harus bisa merasakan adanya keadilan tanpa terkecuali. Dan tidak ada rasa takut. Jadi keadilan ini harus bisa dirasakan oleh semua lapisan dan di semua tingkatan badan peradilan. Apakah itu di kepolisian, apakah itu di kejaksaan, apakah itu di pengadilan di semua tingkatan. Di pengadilan negeri atau di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun di pengadilan tingkat Mahkamah Agung. Baik itu di tingkat kasasi maupun sampai pada tingkat peninjauan kembali. Ya. Jadi kalau rekan-rekan ini sedikit ilustrasi ya, sedikit ilustrasi. Rekan-rekan mungkin lagi mengikuti kasusnya pembunuhan Vina di Cirebon, ya, mungkin sebagian mengikuti. Itu kan beberapa 7 orang itu kan meminta bantuan hukum kepada DPN Pradi. Kita tidak memberikan biaya sedikit pun. 7 orang itu ditahan menjadi terdakwa. Hanya Pradi mengajukan peninjauan kembali karena ini lagi sedang berjalan. Artinya meskipun mereka itu masyarakat secara ekonomi adalah tidak mampu, menjadi kewajiban dari para Pradi untuk membelanya. Ya. Dan mereka tidak ada rasa takut. Saksi-saksi yang dulu dipaksa oleh sekelompok oknum polisi untuk mengakui bahwa ada suatu tindak pidana, sekarang sudah berani buka semua. Itu peran daripada organisasi advokat untuk memberikan satu keadilan bahwa masyarakat itu tanpa ada rasa takut bicara yang sebenarnya. Itu peran daripada organisasi advokat. Ya. Jadi teman-teman itu tidak mendapatkan honor sedikit pun. Dan itu 7 orang terdakwa itu yang sudah menjalani hukuman di penjara dalam beberapa tahun, mereka meminta secara khusus untuk dibela oleh DPN Pradi di bawah pimpinan Profesor Putu Hasibuan. Ya. Jadi memang seharusnya begitulah organisasi advokat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kemudian yang kedua, peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah
untuk mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik, dan standar profesi, disiplin profesi, serta melindungi independensi profesi, maksudnya intelektual dan ekonomi dari kliennya. Jadi, peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah untuk mempertahankan kehormatan. Saudara-saudara, saudara-saudara ini sebagai advokat dan juga adalah berstatus sebagai penegak hukum. Saudara-saudara akan dihormati oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Maka saudara pun harus menjaga kehormatan saudara sebagai seorang advokat. Ya. Harus menjaga kehormatan saudara sebagai seorang advokat. Kita sebagai advokat akan dihargai oleh aparat penegak hukum yang lain kalau kita bisa menjaga kehormatan kita sebagai seorang advokat. Jangan saudara berharap kalau kita tak pernah menghormati diri kita sendiri, nggak akan pernah. Jangan berharap bahwa orang lain akan menghormati kita. Jadi kehormatan itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Tidak perlu kita minta dihormati. Ketika kita sudah terbiasa menjaga kehormatan diri kita sendiri, pasti orang lain pun akan menghormati diri kita. Itu logikanya. Apalagi saudara berstatus sebagai penegak hukum. Saudara sebagai advokat, sebagai penegak hukum. Saudara di sini membawa misi untuk kepentingan pencari keadilan. Saudara harus berhadapan head to head dengan penyidik kepolisian. Saudara di pengadilan harus berhadapan dengan jaksa dan hakim. Apa yang saudara sampaikan di persidangan akan dihargai oleh hakim ketika saudara bisa menjaga kehormatan saudara. Salah satunya misalnya ini yang paling mudah. Ketika saudara menangani perkara pidana, saudara harus pakai toga. Cara bicara saudara itu pasti saudara akan dihormati. Tugas kita di dalam persidangan apa? Tugas seorang advokat itu di persidangan adalah untuk memberikan keyakinan pada hakim bahwa dalil-dalil yang kita sampaikan itu adalah benar. Itu tugas daripada seorang advokat. Nah, kalau kita bisa meyakinkan hakim di persidangan, pasti hakim itu memihak pada kita, akan memenangkan klien kita. Kan begitu. Jadi saudara pun juga harus memahami bagaimana tata cara di persidangan. Contoh, misalkan bagaimana saudara mengajukan pertanyaan terhadap saksi, baik saksi yang disampaikan oleh jaksa maupun saksi yang saudara bawa. Dan sedapat mungkin saksi itu yang kalau bisa memberi keterangan yang menguntungkan bagi klien saudara. Kalau dalam perkara pidana, saudara harus baca berita acara, berkasnya. Jangan sidang, yaudah pokoknya penting sidang. Enggak, pelajari dulu dong itu. Cari mana kira-kira keterangan saksi itu yang bisa menguntungkan bagi klien saudara. Itu caranya. Kalau saudara yang membawakan saksi, saksi saudara itu bukan saudara ajarin ya, tapi pemberikan memaham. Nanti di persidangan tuh sidangnya begini, begini, begini. Apa yang memang saksi tahu, itu aja, gak usah banyak ngomong. Dan kalau orang awam itu gak ngerti harus ngomong apa. Bukan kita mengajari untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak. Tapi kita ajari agar supaya dia tahu bicara di persidangan itu begitu caranya. Ya, gak usah banyak ngomong, poinnya penting, masuk pada dalil. Itu dong caranya. Kalau banyak ngomong nanti malah salah ngomongnya. Itu akan merugikan bagi kita. Tujuan itu sebenarnya memberikan motivasi kepada saksi. Ya. Tadi berapa, Mas? Oh, boleh. Silakan, Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Wirawan, Pak. Ya. Ini saya Riza Wirawan. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya, jadi ada satu kasus di mana ada seorang anak tiri yang seorang anak tiri, Anak tiri. nggih, yang dianiaya oleh bapak tirinya, terus akhirnya dia itu pergi, maksudnya melarikan diri dan minta keadilan. Nah, dia minta pendampingan seorang advokat. Nah, ketika pendampingan itu, anggaplah dia itu sudah diterima, dalam artian yus kuasa sudah ada, tapi dalam prosesnya dia tidak didampingi. Itu gimana, Pak? Jadi perkara itu, jadi perkara ketika masuk kan seharusnya kita sebagai seorang lawyer itu kan menindaklanjuti perkara tersebut, toh. Nah, ini tidak ditindaklanjuti. Nah, iya. Oh. Jadi si anak itu bisa melaporkan itu pelanggaran kode etik, menelantarkan klien itu. Ya kan? Oke. Sudah terima kuasa, nggak dikerjain, mestinya kan harus lapor polisi, mengadukan pengaduan ke polisi, mengadukan tentang penganiayaan atau apa namanya yang dilakukan oleh bapak tirinya itu maksudnya kan. Oke. Nah, seharusnya si advokat itu menindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti sudah terima kuasa, berarti itu penelantaran terhadap klien, itu bisa kena pelanggaran dalam kode etik profesi advokat. Tapi kadang kan kalau masyarakat awam, apalagi ketika di daerah, Pak, jadi kadang kan ada yang menerima dalam artian sudah kesepakatan di surat kuasa tersebut, kadang mereka itu tidak melakukan pendampingan gitu loh. Lah mereka mau lapor kan bingung toh, saya itu mau lapor kemana? Kadang kalau ini contoh ini tadi kan posisinya mereka dia kan tidak punya, tapi kadang ada orang yang punya, anggap kontrak sudah selesai, dalam artian kesepakatan kontrak itu tidak ada pendampingan setelahnya. Gitu. Jadi uang masuk full, tidak ada pendampingan. Oh jelas itu pelanggaran etika, Pak. Oh, Pasti pelanggaran etika tuh. Saat mungkin si kliennya itu mengadukan ke Dewan Kehormatan. Karena itu kan merugikan bagi kliennya kan. okay. Itu yang akan menyidangkan pelanggaran etikanya itu adalah Dewan Kehormatan. Jadi sekarang yang jadi beban pikiran Bapak itu apa? Enggak, Karena masyarakat itu terbelakang. bukan, kadang kan Sehingga kalau di daerah itu kan tidak tahu alur loh, Pak. Maksudnya mereka awam tentang hal tersebut. Yang pertama, yang kedua, ketika ada penelantaran tersebut, apakah ada solusi lain gitu loh, Pak? Seperti yang saya contohkan yang anak tiri yang dianiaya tadi. Jadi mestinya kalau kita bicara secara normatif ya Pak ya, itu yang mestinya ketika seorang advokat itu ternyata tidak menangani perkara seperti yang kita berikan kuasa, berarti dia seharusnya mencari advokat lain kan, pengganti. Karena dianggap advokat yang pertama itu tidak mampu menangani masalah itu atau karena faktor lain ya. Seharusnya harus ambil jalan lain. Cuma memang begini Pak, ini bukan hanya di daerah terpencil ya, di kota besar pun, Bisa kita bicara tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ya, KDRT, suami istri misalkan, suami istri, ya kan? Istrinya ini sering dipukulin sama suaminya, tapi istrinya mungkin kalau orang Jawa bilang cinta buta kali ya, nggak apa-apa sudah saya dipukul, tapi satu saat mungkin sudah nggak kuat. Tapi
mungkin ada kejadian di Surabaya nggak salah, di video sama dia, Sidoarjo ya. Nah, persoalannya hukum di Indonesia kita ini kan ketika dia dipukul harus ada bukti bahwa dia itu dipukul sehingga dilaporkan polisi, diotopsi, Visum. di visum. Nah, ketika sudah nggak ada bukti-buktinya bekas pukulan tadi kan susah untuk pembuktiannya. Iya. Nah, itulah yang kadang-kadang masyarakat nggak paham itu. Sama, misalkan korban pemerkosaan. Ini contoh ya, bukan kita bicara cabul atau porno, pemerkosaan. Kalau seorang wanita diperkosa, ya kan, diperkosa, kan jangan bekas vagina daripada si perempuan itu kan kalau di situ ada bekas sperma misalkan, kan jangan dicuci. Harus segera dibawa ke polisi. Oleh polisi nanti akan di visum. Tapi kalau dicuci sudah hilang jejaknya, Pak. Nah, yang begini kan banyak masyarakat yang tidak tahu, Pak. Nah, tapi ketika menuntut pada polisi, ya pasti polisi nggak akan bisa. Karena jejaknya tidak ada, buktinya sudah tidak ada. Makalah sebenarnya disitulah peran daripada seorang advokat harus memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan informasi-informasi hukum kepada masyarakat, dimanapun masyarakat itu berada. Berarti kalau laporan anggap kalau jenengan tadi bilang itu masuk ranah kode etik nggih. Berarti kan masyarakat umum itu bisa bersurat ke DPN Pradi gitu. Atau DPC bisa, Dewan Kehormatan di daerah bisa. Oh gitu. Kalau misalkan Pak ya, misalkan korban ini klien penyari keadilan ini misalnya tinggalnya di Madura situ Pak. Belum ada Dewan Kehormatannya. Ya, cari Dewan Kehormatan yang terdekat dari Madura itu. Madura itu yang maksud apakah Bangkalan atau Sampang misalkan. Datang ke Surabaya yang terdekat. Gitu. Jadi memang harus cari tahu Pak. Harus cari tahu. Jadi Dewan Kehormatannya di mana? Pasti diberitahulah oleh DPC Pradi setempat. Pak, mau nambahkan juga, seumpama lawyer yang bersangkutan dilaporkan ke Dewan Kehormatan tuh, tindakan Dewan Kehormatan itu kayak gimana Pak? Apa keanggotaannya dicabut atau apa gitu? Semisal mungkin kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada dugaan seorang advokat itu melanggar kode etik, ya. Jadi nanti bisa masyarakat mencari keadilan yang mengadakan pengaduan namanya ya, bukan laporan, mengadu secara tertulis ke Dewan Kehormatan. Nanti Dewan Kehormatan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Ini Dewan Kehormatan di daerah ya ini ya, bukan ke pusat ya. Melakukan klarifikasi kepada advokat yang diadukan itu. Si advokat boleh melakukan klarifikasi. Benar enggak ini pengaduan ini? Dan biasanya pasti advokat tuh mesti enggak benar begini. Enggak apa-apa silakan. Nah, nanti setelah itu ada sidang kode etik. Ya. Jadi Dewan Kehormatan akan sidang. Para pihak dipanggil, pengadu dipanggil, si teradu, si advokat ini dipanggil. Advokat ini boleh didampingi oleh seorang advokat, boleh. Jadi nanti pengadu itu disuruh menjelaskan apa permasalahannya, kemudian bagaimana tanggapan daripada pihak teradu, daripada advokat itu tadi. Kalau dia membawa saksi, boleh. Nanti setelah itu akan diputus oleh Dewan Kehormatan daerah. Tergantung terbukti atau tidak pengaduan itu. Kalau misalnya Dewan Kehormatan daerah merasa yakin bahwa si advokat itu melakukan pelanggaran kode etik, nah tinggal ini pelanggarannya di mana? Apakah termasuk dalam pelanggaran kode etik yang ringan atau setengah berat atau berat? Itu.
nanti diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah. Kalau misalkan berat gitu ya, maka putusannya akan diberhentikan secara tetap sebagai seorang advokat. Nah, kalau misalkan si advokat ini tidak menerima atas putusan itu, dia bisa banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Itu nanti hanya berupa bandingnya itu hanya pengajuan memori banding. Nanti akan dipelajari oleh Dewan Kehormatan Pusat. Apakah akan menguatkan putusan di Dewan Kehormatan Daerah atau ada putusan lain? Tergantung nanti putusannya. Pertimbangan hukum daripada Dewan Kehormatan Pusat. Itu ya, Pak. Saya lanjut ya. Ini waktu udah jam berapa ini? Wah, ini udah disomasi nih sama moderator, 9 menit lagi nih. Kemudian yang kedua, peran dan fungsi organisasi advokat adalah memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata pada sistem peradilan, termasuk akses bantuan dan nasihat hukum. Jadi, peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah untuk memperjuangkan akses agar supaya publik secara bebas dan merata untuk bisa masuk ke dalam sistem peradilan. Ya, untuk bisa mengikuti peradilan secara bebas. Termasuk akses untuk mendapat bantuan dan nasihat hukum dari organisasi advokat melalui anggotanya. Kan sekarang ini di Pradi ada PBH, Pusat Bantuan Hukum Pradi di seluruh Indonesia. Bisa minta bantuan hukum kepada Pusat Bantuan Hukum Pradi. Ya. Kemudian berikutnya, peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil, dan terbuka di depan majelis hakim yang kompeten, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah untuk memperjuangkan hak semua orang, publik, masyarakat, untuk memperoleh peradilan yang prosesnya cepat, bisa berjalan dengan adil, dan juga terbuka di depan majelis hakim di pengadilan. Dan majelis hakim yang dimaksud adalah memang punya kompetensi ya, dalam menangani satu perkara yang dia tangani. Dan juga independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, ya, entah itu oleh penguasa atau orang yang punya uang misalkan. Ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang berikutnya, peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah memperjuangkan dan mendorong pembaruan hukum, serta mendorong diskursus mengenai substansi, interpretasi, dan aplikasi dari peraturan yang saat ini ada maupun yang sedang dalam tahap pembahasan. Jadi peran dan fungsi daripada organisasi advokat itu adalah untuk juga memperjuangkan dan mendukung terhadap proses pembaruan hukum. Mungkin hukum ini semacam contoh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu udah cukup lama. Ini perlu dilakukan pembaruan KUHP-nya, KUHAP misalkan, karena sudah dibuat berapa puluh tahun yang lalu, atau KUH Perdata misalkan. Perlu dilakukan pembaruan hukum karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sini peran daripada organisasi advokat untuk juga memberikan masukan kepada pihak-pihak yang punya kompeten, misalnya dalam hal ini adalah DPR. Kemudian berikutnya, peran dan fungsi organisasi advokat adalah memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai persyaratan untuk masuk, lanjut Mas, dalam profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi profesi sekaligus mendidik publik mengenai organisasi advokat. Jadi organisasi advokat itu juga harus memberikan motivasi kepada dunia pendidikan agar supaya bisa mendidik calon
calon sarjana hukum atau materi ajar daripada di Fakultas Hukum itu berkualitas, ya. Dan kualitasnya cukup tinggi karena ini nantinya para sarjana hukum ini kan masuk ke dunia profesi advokat. Kalau dia berkualitas, maka produknya sebagai seorang advokat pun akan menjadi berkualitas. Ini peran daripada organisasi advokat untuk mendorong agar supaya dunia pendidikan tinggi bidang hukum pun harus termotivasi agar supaya bisa mencetak sarjana-sarjana hukum yang berkualitas tinggi. Sekaligus ada pendidikan berkelanjutan bagi profesi advokat. Kalau di Pradi itu ada pendidikan berkelanjutan. Tidak hanya PKPA, itu ada seminar-seminar dan sebegitu ya yang dilakukan oleh Pradi yang diikuti oleh anggotanya. Tujuannya ini adalah untuk senantiasa meningkatkan kualitas daripada profesinya sebagai seorang advokat. Nah, dan sekaligus peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah untuk mendidik publik mengenai organisasi advokat. Saya kenapa secara khusus mau datang ke Surabaya, kemudian mengajar PKPA di PC Pradi Surabaya atau di Universitas Wijayakusuma, ini salah satu tanggung jawab moral saya sebagai pengurus DPM Pradi. Melalui bapak-bapak ibu sekalian adalah saya harus menjelaskan tentang kedudukan dari organisasi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang dunia profesi advokat dan termasuk adalah organisasi advokat. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah saya sudah jelaskan tadi tentang kedudukan daripada organisasi advokat, termasuk tentang pemahaman daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui tentang ini, tugas dari Bapak itu adalah untuk juga menjelaskan pada publik, pada masyarakat, bagaimana sebenarnya tentang dunia profesi advokat, bagaimana tentang organisasi advokat, bagaimana tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Itu kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan pada publik. Kemudian berikutnya, peran dan fungsi organisasi advokat adalah memastikan bahwa tersedia akses masuk yang bebas ke dalam profesi bagi orang yang kompeten, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, dan memberikan bantuan kepada para advokat yang memasuki dunia profesi. Jadi peran dan fungsi organisasi advokat ini adalah untuk memberikan akses masuk secara bebas ke dalam profesi advokat bagi yang mereka punya kompeten, ya. Tidak ada diskriminasi ya, dalam bentuk apapun. Jadi tadi saya katakan dari awal, saudara-saudara seorang sarjana hukum, ikut PKPA, nanti ikut ujian advokat. Saudara pasti lulus ketika saudara belajar beneran. Tidak ada belas kasihan karena minta tolong pada saya atau Pak Haryanto dan sebagainya. Tidak begitu. Pradi tidak melakukan diskriminasi. Siapapun yang memang layak untuk lulus, memang harus lulus dan harus diterima menjadi advokat. Dan kewajiban Pradi, karena kewenangannya sesuai Undang-Undang Advokat, dia harus mengangkat advokat. Kalau sudah persyaratan sudah memenuhi syarat. Salah satunya sudah magang, ya kan? Lulus ujian advokat, misalkan. Nanti penyumpahannya pun harus direkomendasi oleh Pradi kepada pengadilan tinggi di mana rekan-rekan berada tempat tinggalnya. Begitu. Jadi di Pradi sendiri nggak ada diskriminasi terkait dengan keberadaan daripada anggotanya, semuanya sama. Coba naik lagi situ, Mas. Oke, lanjut. Sampai jam 8. Hah? Habis. Oke. Wah, ini agak rewel semua sih Pak moderator ini.
Ya. Bandingkan kurang 2 ya. Silakan Pak. Tes. Oke. Perkenalkan, nama saya Franz. Saya mau bertanya Pak, di undang-undang advokat tersebut itu kalau saya tidak salah baca itu ada pernyataan 2 tahun magang Pak. Nah, pernyataan 2 tahun magang ini apakah setelah lulus dari sebagai sarjana hukum ataukah bagaimana Pak? Sekian itu aja Pak. Jadi peraturan yang dibuat oleh Peradi ini sekarang lebih fleksibel Pak Franz. Ya. Kalau Bapak lulus sarjana hukum, kemudian memang magang atau bekerja di kantor advokat, itu bisa dihitung Pak. Atau setelah PKPA, Bapak setelah itu magang, bisa Pak. Bisa. Bagaimana kalau sebelum lulus Pak sebagai sarjana hukum? Apakah itu juga diperhitungkan Pak? Wah, karena di sini kan banyak banget juga teman-teman yang maksudnya masih kuliah di semester 6 atau 7 mereka magang begitu Pak. Bagaimana Pak? Itu pengertian beda Pak magangnya. Waktu dia mahasiswa dengan sarjana hukum. Oke. Magang itu magang di kantor advokat dalam rangka untuk persiapan untuk menjadi advokat Pak. Jangan magang kan yang penting saya dapat ilmu hukum, yang enggak. Magang untuk menjadi advokat Pak. Beda loh ya. Banyak teman-teman saya, keluarga istri saya minta, tolong Mas, aku magang di kantornya Mas Tresno. Masih kuliah. Wah, itu bukan magang, itu namanya. Magang bukan menjadi advokat. Saya bilang, ada beberapa alumni di Wijaya Kusuma ikut PKPA, dia lulus ujian, terus dia mau magang di kantor saya, silahkan aja. Saya kan ada kantor di Surabaya, silahkan aja. Boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak sama Pak magangnya kalau dia masih kuliah Pak, beda. Nah, tapi kalau Bapak sudah sarjana hukum dan memang cita-citanya itu magang dalam rangka untuk persiapan untuk menjadi advokat, ya maganglah di kantor seorang advokat. Gitu. Gitu ya Pak. Ya. Dan tolong harus jeli Pak. Kantor advokat yang tempat Bapak magang itu yang sudah berpraktek 8 tahun Pak. Kalau enggak 8 tahun enggak diterima oleh Peradi Pak. Itu kan harus ada advokat si pemilik kantor, ada juga advokat pendamping. Tapi dua-duanya harus sudah 8 tahun berpraktek sebagai seorang advokat. Nanti akan dicek oleh Peradi. Misalnya keterangan magang advokat siapa gitu dicek. Itu kan ada nomor induk advokatnya Pak. Nah, itu di situ. Jadi begitu ya, pemahaman tentang magang. Ya. Ada lagi? Lanjut ya. Kemudian berikutnya, peran dan fungsi organisasi advokat itu adalah memperjuangkan kesejahteraan para anggota dan memberikan bantuan kepada anggota keluarganya, serta bantuan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Jadi begini, kalau ada seorang advokat terkena satu perkara pidana, ya, maka sesama rekan sejawat advokat wajib hukumnya untuk membelanya tanpa harus dibayar. Baik atas permintaan daripada si advokat yang terkena masalah itu tadi, maupun atas permintaan daripada organisasi advokat. Ya. Jadi ini sebuah solidaritas terhadap sesama advokat yang terkena satu perkara. Ini juga etika profesi, Pak. Membela sesama rekan sejawat advokat itu wajib hukumnya untuk membelanya. Baik atas permintaan daripada si advokat yang terkena masalah itu maupun atas penunjukan daripada organisasi advokat. Nah, khusus bagi anggota Peradi, Bapak Ibu sekalian, rekan semua, ya. Di Peradi itu memang setiap 3 tahun itu ada perpanjangan kartu tanda pengenal advokat. Itu 3 tahun itu 750.000. Karena KTPA Peradi itu berlakunya 3 tahun untuk praktek sidang dan sebagainya. Nah, bagi anggota Peradi yang masih terdaftar sebagai anggota Peradi, kalau dia meninggal dunia,
maka Pradi itu akan memberikan uang duka sebesar 10 juta kepada ahli warisnya. Ya. Kenapa? Ahli warisnya masa sama yang meninggal, Pak? Mau ditaruh di mana, Pak? Gitu loh. Ini kan juga untuk memberikan bantuan pada keluarganya, Pak. Keluarga anggota daripada Pradi maksudnya gitu. Nggak bisa diminta lebih dulu, Pak, kan itu uang duka, Pak. Itu tidak dikelola pakai asuransi, enggak dikelola, itu uang memang khusus daripada kas daripada DPN Pradi. Sekarang ini DPN Pradi itu kantornya sudah 2, Pak. Kantor semula kan di Grand Sleepy Tower lantai 11 di Jalan Lejen S Parman, ya, Kafling 2224 Sleepy, Jakarta Barat. Setahun yang lalu DPN Pradi di bawah pimpinan Profesor Oto Hasibuan itu membeli gedung 7 lantai di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 116 di Rawamangun, Jakarta Timur. 7 lantai. Itu kantor Pradi, tapi itulah kantor advokat Indonesia. Ya, silakan kalau satu saat Bapak Ibu sekalian ke Jakarta, mampir di situ. DPN Pradi bawah pimpinan Profesor Oto Hasibuan itu stafnya di Pradi itu ada 30 orang yang membidangi berbagai macam. Untuk saya ada staf khusus yang membidangi organisasi dan perkembangan advokat muda. Bidang PKPA begini ada sendiri, bidang ujian ada sendiri. Semua hubungan luar negeri ada sendiri, dewan kehormatan ada sendiri. Semua ada. Jadi itu digaji secara tetap oleh DPN Pradi. Ya, gaji secara tetap oleh DPN Pradi. Bapak Ibu sekalian, organisasi profesi di seluruh Indonesia hanya Pradi yang punya kantor sendiri. Dan 2 loh. Bapak Ibu sekalian, kalau saya datang ke Pradi Tower itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani 116, itu bisa lihat tuh ada tulisan Pradi. Bapak akan bangga melihat itu, ada bangga. Ya. Ini hanya informasi ya, bahwa di dalam rangka untuk mengurus profesi advokat ini kita nggak main-main. Peran dan organisasi ini nggak main-main. Untuk kepentingan bukan para pengurusnya, adalah untuk kepentingan daripada advokat di seluruh Indonesia yang sekarang ini sudah berjumlah kurang lebih 70.000 orang advokat. Ya, kita harus bangga bahwa Pradi ini punya kantor sendiri, membelinya pun tanpa bantuan dari pemerintah. Ya, kita membeli sendiri atas hasil kerja daripada Pradi, dari PKPA, dari ujian, macam-macam. Dan kenapa? Setiap tahun keuangan Pradi itu selalu diaudit oleh auditor independen. Ya, kan jadi nggak ada namanya kita itu ngambil Rp1.000 pun nggak bisa itu. Kalau tidak memenuhi syarat nggak akan keluar itu. Apa namanya Pak? Kalau di pajak itu Pak, tanpa cacat. Kalau di pajak itu kalau memang memenuhi syarat apa namanya Pak? Valid namanya ya Pak ya. Ya. Jadi begitu. Jadi ada konsultan pajaknya independen. Itu setiap tahun dipertanggungjawabkan di dalam rapat kerja nasional Pradi. Jadi kita ini bertanggung jawab terhadap kepentingan daripada seluruh advokat Indonesia. Gitu. Kemudian yang terakhir, peran dan fungsi organisasi advokat itu berafiliasi dan berpartisipasi dalam aktivitas pada skala internasional. Bapak Ibu sekalian, Pradi itu adalah anggota daripada IBA. IBA itu ada International Bar Association, organisasi advokat dunia. Indonesia yang diakui sebagai anggota IBA itu adalah Pradi. Ya. Kemudian Pradi ini juga menjadi anggota daripada Law Asia, organisasi advokat di tingkat Asia Pasifik.
Dan yang terakhir, Pradi itu juga menjadi anggota daripada POLA. POLA itu adalah singkatan dari President Organization Law Association. Jadi organisasi dunia untuk organisasi advokat, pimpinan atau presiden daripada pimpinan organisasi advokat di dunia. Jadi Pradi yang mewakili Indonesia duduk menjadi anggota di POLA. Nah, ini tambahan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang masih advokat yang masih usia muda, International Bar Association setiap kali mengadakan conference di luar negeri, ya, IBA mengadakan conference di luar negeri, maka biasanya IBA itu memberikan kesempatan kepada advokat-advokat muda di seluruh dunia untuk datang sebagai peserta. Di mana IBA conference itu diadakan. Misalkan saya pernah datang di Dubai. Jadi tiket pesawatnya, hotelnya, conference fee-nya itu ditanggung oleh IBA. Tapi syaratnya memang si advokat yang masih termasuk kategori muda itu dia punya keahlian untuk bisa membuat makalah dalam bahasa Inggris dan menjelaskan tentang makalah yang dia tulis. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang tinggi bagi advokat-advokat muda untuk berkembang. Jadi artinya kita sebagai anggota Pradi tidak seperti kata dalam tempurung. Kita hanya menguasai di tingkat lokal, tapi di tingkat internasional pun ya kita juga berperan. Dan advokat-advokat asing yang kemudian bekerja di Indonesia, syaratnya dia harus bekerja di satu law firm, di kantor advokat di Indonesia, syaratnya dia harus mendapatkan surat keterangan daripada DPM Pradi. Ya. Karena itu persyaratan untuk dia tinggal di Indonesia. Itu yang diminta oleh Departemen Tenaga Kerja. Jadi hubungan kita dengan organisasi-organisasi advokat dunia pun kita selalu berinteraksi. Saya kira itu ini waktunya sudah habis ini ya. Aduh, sudah over 13 menit. Kalau over nggak apa-apa, kalau minus ya nggak boleh. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu Saudara sekalian materi yang bisa saya sampaikan, baik materi tentang kode etik profesi advokat maupun tentang peran dan fungsi organisasi advokat. Kemudian yang terakhir, kalau dalam penyampaian materi ini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa mohon bisa dimaafkan atas keterbatasan itu. Kalaupun dalam penyampaian materi ini banyak manfaatnya, anggaplah itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya mendoakan semoga rekan-rekan semua bisa lulus ujian nanti. Setelah itu rekan-rekan semua akan menjadi rekan-rekan sejawat advokat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Sutrisno SHM atas materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang dapat diberikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata dan bila kurang mohon maaf. Saya akhiri sesi pada hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak kita foto bersama terlebih dahulu. Di sini Bapak. Di sini. Di Bapak di sini nanti teman-teman ke sini semua. Saya duduk ya. Duduk enggak Pak? Dulu apa berdiri? Baiknya berdiri Pak. Oh, iya. Berdiri. Kita berdiri di mana Mas? Di sebelah sini Pak. Posisi berdiri ya? Iya. Oh. Sini Mas. Berdiri Mas. Iya Pak. Dia kan sudah jadi advokat tuh. Sini Pak. Ini Pak duduk kenapa?
3. Ganti. Bebas. Oke, bebas. Oke, tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.